Perkenalkan, nama saya Ania Karya, NIM 2017 40 21 12, kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. 1. Jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Menurut saya, dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran yaitu ada 3. 1. Behaviorisme. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, konstruktisme. 1. Behaviorisme. Behaviorisme adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Menurut behaviorisme, perilaku manusia adalah produk interaksi rangsangan respon. Implementasinya yaitu bahwa orang belajar berbagai perilaku dengan memangsangkannya dengan kebutuhan dan tanggapan dasar manusia seperti kebutuhan makan, kebutuhan tidur, dan kebutuhan reproduksi. Behaviorisme mengarah pada pengembangan dan desain teknologi instruksional, yaitu 1. Mesin pengajaran. Mesin pengajaran ini menggunakan prinsip proses pembelajaran berprogram untuk merancang pengiriman instruksi sendiri. Yang kedua yaitu computer assisted instruction. Yang ketiga virtuality. Dan yang kedua kognitif. Teori kognitif adalah teori yang lebih memandang proses belajar daripada hasil belajar. Psikologi kognitif menekankan konstruksi mental yang tidak dapat diamati seperti ingatan, sikap, motivasi, dan lain-lain. Pendidikan psikologi adalah seperangkat metode pembelajaran yang membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan untuk diingat serta mengembangkan pemahaman peserta didik, kemampuan, dan keterampilan intelektual. Yang ketiga yaitu konstruktisme adalah proses aktif di mana peserta membangun ide-ide berdasarkan pengetahuan mereka. Konstruksi pengetahuan bertujuan dapat difasilitasi oleh lingkungan belajar, diantaranya yaitu menyediakan beberapa representasi realitas dan fokus pada konstruksi pengetahuan dan yang lain-lain. Yang kedua, jelaskan 1. Teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Di sini saya akan mengambil desain teori kognitif. Kognitif merupakan teori yang bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, teori ini lebih sesuai digunakan dalam mata pembelajaran fikih dan Al-Quran hadis, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa teori ini dapat digunakan dalam pembelajaran lainnya. Materi fikih dan Al-Quran hadis cocok menggunakan teori kognitif karena memusatkan perhatian. Banyak faktor yang mempengaruhi perhatian siswa. Dalam permulaan pelajaran, guru dapat membuat kontrak mata atau berbuat sesuatu yang mengejutkan siswa dengan maksud untuk menarik perhatian siswa. Mengidentifikasi apa yang penting, apa yang sulit dan tidak bisa belajar dapat dipertinggi jika guru membantu siswa merasa betapa pentingnya informasi baru. Yaitu suatu strategi untuk melakukan adalah membuat tujuan pelajaran sejelas mungkin, membantu siswa mengingat kembali
informasi yang telah dipelajari sebelumnya, membantu siswa memahami dan mengembangkan informasi. Nomor 3, jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya. Aplikasi Android yang bisa digunakan untuk sumber belajar PAI diantaranya yaitu 1. ArtSholat, yaitu aplikasi tuntunan sholat. Kelebihan dari aplikasi ArtSholat diantaranya yaitu 1. Ada gerakan wudhu, yang kedua ada gerakan dan bacaan dalam sholat sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Yang ketiga, aplikasi ini tersedia secara offline. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu saat kita membuka aplikasi ArtSholat, loadingnya itu sangat lama sekali. Yang kedua yaitu Marble Muslim Kids. Aplikasi ini diperuntukkan untuk anak usia kisaran 4-8 tahun. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu terdapat banyak menu, diantaranya itu tebak kata tugas malaikat, tebak kata huruf Arab, tebak kata angka Arab, tebak hari dalam Islam, tebak bulan dalam Islam, tebak Asmaul Husna, tebak Khulafaur Rasyidin, dan lain-lain. Aplikasi ini juga sangat menarik karena materi disajikan dengan dilengkapi gambar, sound, narasi, dan animasi. Aplikasi ini juga tersedia secara offline. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu aplikasi ini sulit untuk di-download atau diinstal. Kemudian yang ketiga yaitu kisah 25 Nabi dan Rasul. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu terdapat kisah 25 Nabi dan Rasul secara singkat dan jelas. Yang kedua, terdapat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu aplikasi ini kurang menarik karena hanya menampilkan teks, tidak disertai dengan audio